Oleh karena itu, Pak Prabowo Subianto sejak awal, ini bahkan sejak beliau menjadi presiden terpilih, sejak Februari, itu sudah mencanangkan dan merencanakan bagaimana supaya menumbuhkan sains dan teknologi ini bisa merata dan adil. Terima kasih Pak Menteri, Pak Wakil Menteri dan para pimpinan di seluruh kementerian, dan terutama sekali kepada para kawan-kawan wartawan yang sudah bersedia hadir di sini. Selamat pagi semuanya. Untuk menambahkan yang memang sudah dinyatakan oleh Pak Menteri secara lengkap kinerja dari kementerian kami. Saya diberikan amanah oleh Pak Prabowo untuk membantu Pak Menteri khususnya di bidang sains teknologi, dan mungkin akan membagikan beberapa yang sudah kami kerjakan bersama-sama di seluruh kementerian. Terutama sekali seperti yang sudah Pak Menteri paparkan, bahwa sangat penting bahwa kementerian kami bertugas untuk membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan sains dan teknologi. Poin pertama dari ekosistem ini adalah di Indonesia kita mempunyai banyak individu-individu yang tersebar di universitas-universitas yang sangat mumpuni. Kita mempunyai ilmuwan-ilmuwan yang sangat mumpuni, yang sangat pakar pada bidangnya. Saya sudah beruntung bertemu dengan banyak ilmuwan-ilmuwan tersebut. Dan inilah yang perlu kita bangun, adalah bagaimana kita bisa membangun kondisi yang mendukung pertumbuhan setiap individu tersebut di masing-masing konteks mereka, di universitas-universitas yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Poin kedua, untuk itulah begitu pentingnya, seperti sudah yang Pak Menteri paparkan hari ini dan sering bicarakan, kita harus mendorong pertumbuhan terutama sekali universitas-universitas di daerah-daerah. Sehingga seperti yang Pak Menteri sering bicarakan, bahwa setiap universitas itu mempunyai keunikan masing-masing. Dan bagaimana kita bisa membuat ekosistem yang sungguh mendorong pertumbuhan dari masing-masing universitas tersebut. Ini juga sangat penting bahwa riset di daerah ini akan membawa pertumbuhan ekonomi lokal. Itulah yang dampak yang kita harapkan, dan dampak ini sangat bisa terjadi kalau kita pentingkan ekosistem yang mendukung riset di lokal. Kalau kita lihat data ekonomi dari seluruh dunia, ini ada korelasi yang sangat jelas antara kualitas riset, kualitas sains dan teknologi universitas, dan ekonomi di daerah tersebut. Di negara manapun, di kota kecil, bukan saja di kota besar, di daerah, kalau di kota kecil itu ada suatu universitas yang berkualitas, ekonomi di daerah tersebut akan meningkat. Satu yang ingin kami kerjakan dan sudah kami petakan bersama dengan dirjen-dirjen di kementerian adalah juga merangkul pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan universitas membangun ekonomi lokal. Mengapa? Tadi Pak Wakil Menteri sudah bilang, kita melihat dari pemikiran belanja masalah yang memang Pak Pausan Ajiman, Pak Dirjen kita sudah sering berbicara itu. Belanja masalah ini, pemerintah lokal ini punya banyak masalah, sehingga akan sangat baik sekali kalau masalah ini dipecahkan oleh para pakar-pakar, yaitu peneliti-peneliti di universitas lokal. Dan pemecahan masalah ini akan membuat perputaran ekonomi, mengangkat kesejahteraan ekonomi lokal tersebut. Sehingga
lokal sains dan teknologi untuk lokal ekonomi yang merangkul lokal industri dan lokal pemerintah daerah. Inilah yang juga akan kami bersama-sama di seluruh kementerian akan kami majukan, akan kami dorong. Poin ketiga, sains dan teknologi di Indonesia sampai pada saat ini masih ada banyak lapisan masyarakat yang belum bisa menjangkau dan belum bisa mengakses pertumbuhan sains dan teknologi atau pendidikan sains dan teknologi. Oleh karena itu, Pak Prabowo Subianto sejak awal, ini bahkan sejak beliau menjadi presiden terpilih, sejak Februari, itu sudah mencanangkan dan merencanakan bagaimana supaya menumbuhkan sains dan teknologi ini bisa merata dan adil, memberikan keadilan akses terhadap sains dan teknologi. Inilah yang dicetuskan oleh Pak Prabowo, program SMA Unggul. Program SMA Unggul ini asas yang paling utama adalah memberikan akses sehingga sains dan teknologi ini menjadi merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sehingga sejak Maret, sejak Februari dicanangkan oleh Pak Prabowo dan sejak Maret sudah ditugaskan kepada kami untuk melihat secara seksama dari aspek penerimaan siswa PPDB, guru, kurikulum, dan sarana prasarana semuanya berdasarkan akses pemerataan dan keadilan supaya lapisan masyarakat yang tadinya belum bisa menjangkau sains dan teknologi bisa menjangkau sains dan teknologi. Sehingga inilah yang menjadi asas utama SMA Unggul Garuda. Ini sudah dipelajari dengan seksama dan penyelenggaraannya yang tadi Pak Menteri sudah bicarakan akan di bawah Kementerian Dikti Saintek untuk mendukung perkembangan investasi sains dan teknologi dalam jangka panjang. Dan kembali lagi akses pemerataan dan keadilan bahkan sampai sarana dan prasarana itu akan diperhatikan, akan dibangun terutama sekali di daerah-daerah yang belum mempunyai akses terhadap sains dan teknologi. Itu mungkin 3 poin dari saya. Terakhir yang ingin saya tambahkan, juga senang sekali bisa bekerja sama dengan para kawan-kawan wartawan semua. Kami sangat menyadari bahwa sebagai pelayan publik segala sesuatu yang kami lakukan tentu saja akan sulit untuk direncanakan secara real kalau tidak ada bantuan dari teman-teman sekalian yang bisa menyampaikan sehingga publik juga bisa mengerti dengan benar dan bisa menganalisa dengan seksama dan dengan tepat sehingga apa program-program dan yang dilaksanakan dari kementerian sehingga sungguh bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih sekali atas kerjasamanya dan sangat melihat ke depan kita terus bekerja sama. Terima kasih dari saya.